menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari akan dicerna terlebih dahulu di dalam tubuh. Ada yang diserap oleh tubuh dan sisanya akan dikeluarkan kembali oleh tubuh. Dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem atau alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia, dari mulut hingga ke usus besar. Pada sistem pencernaan terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sementara kelenjar pencernaan meliputi ludah, pankreas, hati, dan empedu. Masing-masing sistem pencernaan itu memiliki tugas dan fungsi dalam proses makanan. Organ pencernaan. Dalam organ pencernaan ada beberapa sistem, yakni mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada mulut. Mulut juga disebut rongga mulut. Dalam anatomi manusia, lubang tempat makanan dan udara yang kemudian masuk ke dalam tubuh. Makanan akan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilium atau polisakarida menjadi maltosa disakarida. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan digigit, sobek, potong, dan kunyah yang kemudian dihaluskan. Gigi berdasarkan bentuknya itu ada beberapa jenis, yakni gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Pada lidah dilapisi oleh selaput mukosa. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan tersusun atas otot duri. Lidah memiliki sejumlah fungsi seperti mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan ludah, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Pada kelenjar ludah akan menghasilkan ludah. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar, yakni kelenjar paratis yang terletak di bawah telinga. Kemudian kelenjar submaxillaris yang ada di rahang bawah dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. Yang kedua ada kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan melalui faring. Faring adalah daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Tidak ada proses pencernaan makanan di kerongkongan. Kerongkongan itu relatif lurus dan cukup panjang sekitar 25 cm, berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Pada bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Kedua ujung kerongkongan ditutup oleh penyempitan otot di bagian atas dan bawah. Dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantong tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah rongga dada. Dalam lambung ada 3 bagian, yakni bagian atas, kardiak, bagian tengah, fundus, dan bagian bawah, pilorus. Pada ujung lambung terdapat 2 klit, yaitu sphincter esophageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan tetap di lambung dan akan terbuka jika ada makanan yang masuk. Kemudian, klep sphincter pilorus berbatasan dengan usus 12 jari. Di dalam proses pencernaan protein dimulai. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam usus tersebut, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketiga usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima, ada usus besar.
Pada usus besar terdiri dari 6 bagian seperti sekrum, kolon ascenden, kolon transversum, kolon descenden, kolon sigmoid, dan akhiri rektum. Tugas utama usus besar untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi padat dan membentuk tinja. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja menuju rektum hingga dikeluarkan melalui anus. Berikutnya, kelenjar pencernaan. Pada kelenjar pencernaan terdiri beberapa bagian, yakni pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan atau getah pankreas dan hormon insulin dan glukagon. Pankreas itu terletak di bagian belakang bawah lambung kelenjar berwarna keputihan. Pengeluaran getah pankreas dipengaruhi oleh hormon yang disekresikan oleh dinding usus 12 jari. Jika masuk ke usus 12 jari, maka sel-sel tertentu dari usus tersebut akan mengeluarkan hormon sekretin dan kolesistokinin ke dalam darah. Saat hormon sekretin sampai di pankreas, maka akan merangsang produksi dan pengeluaran getah pankreas, sedangkan hormon kolesistokinin akan merangsang kantung empedu mengeluarkan bilus yang berfungsi mengemulsikan lemak. Yang kedua ada hati. Hati terletak di dalam rongga perut sedikit ke kanan di bawah diafragma. Hati merupakan kelenjar yang paling besar dalam tubuh manusia, terdiri atas 2 lobus. Ada beberapa fungsi hati, yakni menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Fungsi utama hati biasanya dikaitkan dengan detoksifikasi zat-zat yang beracun dalam pencernaan. Yang terakhir ada kelenjar empedu. Kelenjar empedu berfungsi dari kantung empedu untuk menyimpan empedu dari hati. Ini juga berperan dalam mengemulsi lemak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih